Selamat datang di channelnya fans Manchester United. Di sini ada informasi terlengkap seputar klub kesayangan kita, Manchester United. Selamat menikmati. Amorim marah besar dan mengatakan tim ini harus dewasa. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, menyebut timnya perlu tumbuh dewasa secara mental dan taktik agar bisa bangkit dari tren buruk usai gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 1-1 oleh Fulham di Craven Cottage. Kami mencetak gol, lalu seolah lupa bagaimana cara bermain. Kami harus banyak tumbuh sebagai tim, kata Amorim. United sempat unggul lebih dulu melalui gol Leny Yoro pada menit ke-58 yang tercipta lewat sundulan defleksi setelah sebelumnya Bruno Fernandes gagal mengeksekusi penalti di babak pertama. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. Emil Smith-Rowe yang baru masuk dari bangku kecadangan Fulham mencetak gol penyama pada menit ke-73 dan menggagalkan kemenangan pertama Amorim bersama Setan Merah. Setelah kalah dari Arsenal di laga pembuka, Manchester United kini hanya mengumpulkan 1 poin dari 2 pertandingan liga. Tantangan selanjutnya adalah laga tandang Carabao Cup melawan Grimsby Town pada Rabu mendatang. Amorim menilai bahwa gol pembuka justru membuat anak asuhnya kehilangan fokus terhadap pola permainan yang seharusnya mereka pertahankan. Ia menambahkan bahwa setelah unggul, para pemain justru bermain terlalu hati-hati dan ingin mempertahankan skor tanpa memberikan tekanan lanjutan kepada lawan. Hasilnya membuat Fulham mendapat momentum dan menyamakan kedudukan. Pelatih asal Portugal itu juga menyoroti tekanan mental yang dirasakan pemain kunci seperti Fernandes, terutama usai kegagalan penalti di babak pertama. Fernandes punya beban tanggung jawab besar. Saya rasa dia kehilangan sedikit rasa percaya diri setelah gagal penalti dan itu berpengaruh pada permainan tim. Soal ketajaman lini depan, Amorim tetap tenang meski 3 penyerang anyar mereka yakni Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko belum mencetak 1 gol pun. Ia yakin gol akan datang seiring waktu, karena United mampu menciptakan banyak peluang. Sesko butuh waktu. Ritme pertandingan di Premier League lebih cepat dari Bundesliga, dan dia sedang beradaptasi. Kami harus lebih membantunya, kata Amorim. Royal Antwerp minta MU naikkan tawaran untuk Sean Lemans. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, memiliki update terbaru seputar saga transfer Sean Lemans ke Manchester United. Ia menyebut bahwa Royal Antwerp menginginkan Setan Merah menaikkan nilai penawaran mereka untuk sang kiper. Jelang penutupan bursa transfer, MU aktif memburu kiper baru. Setan Merah membutuhkan sosok yang dapat memperkuat lini belakang mereka di bawah mistar gawang. MU dikabarkan sedang mendekati Sean Lemans. Kiper muda milik Royal Antwerp itu dinilai memiliki profil yang tepat untuk menjadi penjaga gawang Setan Merah, baik itu untuk saat ini atau bahkan untuk masa depan klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Romano melaporkan bahwa MU telah bergerak untuk mengamankan jasa sang kiper, namun mereka disebut harus menaikkan tawaran mereka untuk sang pemain. Menurut laporan tersebut, MU telah mengajukan tawaran perdana mereka untuk mendapatkan jasa Lemans. Mereka menawarkan nilai sebesar 17 juta euro untuk transfer sang kiper. Mereka juga menambahkan klausul add-ons senilai 3 juta euro. Dengan total tawaran 20 juta euro itu, MU berharap Royal Antwerp bersedia melepas sang pemain di musim panas ini. Menurut laporan yang sama, Royal Antwerp telah menerima tawaran MU untuk Lemans. Namun mereka kurang puas dengan nilai tersebut. Mereka meminta MU untuk menaikkan tawaran mereka. Royal Antwerp menginginkan paket tawaran senilai 25 juta euro untuk jasa sang kiper. Saat ini, kedua klub sedang berdiskusi lebih lanjut untuk proses transfer pemain tersebut. Meski demikian, kemungkinan besar sang pemain bakal benar-benar akan bergabung ke Manchester United. Sebab pada pekan ini, Lemans terpantau tidak dimasukkan ke dalam starting 11 dari Antwerp. Padahal sang pemain adalah kiper utama. Hal itu menurut Romano karena pihak klub sedang berdiskusi soal harga dengan Manchester United. Selain itu, diistirahatkannya sang pemain juga agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti cedera. Selain memburu kiper baru, MU juga dilaporkan tertarik untuk merekrut gelandang bertahan baru. Angelo Stiller dikabarkan menjadi target transfer Setan Merah di musim panas ini. AS Roma kibarkan bendera putih untuk transfer Jadon Sancho. Manchester United kembali kehilangan calon pembeli untuk Jadon Sancho.
AS Roma dilaporkan menyerah dalam upaya merekrut jasa sang winger. Sancho merupakan salah satu pemain yang ingin dijual MU di musim panas ini. Namun hingga saat ini, Setan Merah masih kesulitan untuk melepasnya. Terbaru, AS Roma dikabarkan sangat berminat pada jasa sang winger. Mereka ingin menjadikan Sancho sebagai poros serangan mereka di musim 2025-2026. Namun baru-baru ini, Roma tampaknya berubah pikiran. Mereka mengindikasikan bahwa mereka tidak lagi mengejar tanda tangan sang pemain di musim panas ini. Kabar Roma tidak lagi mengejar Sancho ini diungkapkan oleh Frederick Massara selaku Direktur Olahraga AS Roma. Ia menyebut sang winger tidak menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan timnya sehingga mereka memutuskan untuk mencari opsi pemain lain. Untuk saat ini, Sancho hanya sekedar wacana saja, karena saya rasa dia tidak punya motivasi untuk menuntaskan negosiasi dengan kami, ujar Massara yang dikutip Manchester Evening News. Menurut laporan yang beredar, Sancho memang sempat intens berkomunikasi dengan AS Roma, namun ia memutuskan untuk tidak pindah ke sana. Ada beberapa hal yang menyebabkan sang winger membatalkan kepindahan ke Roma. Salah satu faktor kuncinya adalah masalah gaji. Gaji yang ditawarkan Roma dinilai terlalu rendah, sehingga sang pemain tidak tertarik menjadi bagian dari ilupi di musim panas ini. Meski AS Roma mundur, Sancho dilaporkan masih memiliki beberapa klub yang tertarik untuk merekrutnya. Salah satunya adalah Bayern Munchen yang disebut-sebut ingin membawanya pergi dari Old Trafford. Fan MU tuntut Amorim dipecat dari kursi pelatih karena strategi unik. Manchester United kembali gagal meraih kemenangan di awal musim, memicu kemarahan para penggemar yang menyerukan pemecatan pelatih Ruben Amorim. Tim asuhan Amorim hanya mampu bermain imbang 1-1 saat bertandang ke Fulham, Sabtu 24 Agustus 2025. Melihat kesulitan timnya menguasai lini tengah, Amorim melakukan pergantian dengan menurunkan Manuel Ugarte, menggantikan Casemiro, meninggalkan pasangan gelandang awalnya, Bruno Fernandes dan Casemiro. Namun, gelandang timnas Inggris, Kobbie Mainoo, tetap duduk di bangku cadangan tanpa diberi kesempatan bermain. Keputusan ini memicu kemarahan fan Manchester United. Banyak penggemar menilai Amorim telah meminggirkan Mainoo dari tim utama. Seorang penggemar dikutip media Inggris mengatakan, Kobbie Mainoo diperlakukan seperti gelandang keempat terbaik United. Ini sungguh mengejutkan. Bahkan, penggemar lain menambahkan, segera pecat Amorim. Dia sudah setahun untuk membuktikan diri, tapi tidak ada hasil. Tidak ada kemajuan, tidak ada perbaikan, tidak ada rencana jelas. Sama sekali tidak ada alasan untuk mempertahankannya. Strategi yang membingungkan dari Ruben Amorim memasukkan Harry Maguire dan Diogo Dalot di menit-menit akhir saat Manchester United butuh gol memang paling membuat penggemar Manchester United. Di bangku cadangan jelas-jelas masih ada Joshua Zirkzee dan Kobbie Mainoo yang siap untuk mempertajam lini serang. Hingga kini, Amorim baru mengantongi 7 kemenangan dari total 29 pertandingan di Liga Inggris bersama MU. Sebagian besar kemenangan tersebut diraih pada musim lalu, yang merupakan masa transisi dengan skuad yang sebagian besar adalah warisan dari pelatih sebelumnya, yaitu Erik ten Hag. Perbandingan antara Amorim dan ten Hag pun muncul, di mana ten Hag dianggap memiliki rekor kemenangan lebih baik dalam 29 laga pertamanya. Ten Hag mampu meraih 17 kemenangan dalam 29 laga pertama. Bruno Fernandes cari alasan setelah gagal penalti. Manchester United pulang dengan kekecewaan setelah hanya bermain imbang di markas Fulham. Momen krusial dalam laga ini terjadi pada babak pertama ketika Manchester United mendapat hadiah penalti. Bruno Fernandes yang menjadi algojo utama maju mengambil tanggung jawab. Namun, sepakan sang kapten justru melambung jauh dari sasaran. Kegagalan itu menjadi penyesalan terbesar karena United bisa saja memimpin lebih cepat. Sebelum menendang, Fernandes sempat terlibat cekcok kecil dengan wasit Chris Kavanagh. Ia mengeluhkan penundaan dan bahkan merasa terganggu karena wasit sempat menabraknya. Situasi tersebut membuat fokusnya buyar. Akibatnya, penalti yang diharapkan jadi pembuka kemenangan justru terbuang sia-sia. Selepas pertandingan,
Fernandes tidak menutupi kekesalannya. Ia secara terbuka menuding wasit Chris Kavanagh sebagai sosok yang mengacaukan konsentrasinya. Saya kesal. Sebagai eksekutor penalti, Anda punya rutinitas sendiri, hal-hal sendiri yang Anda lakukan. Saya kesal karena wasit tidak meminta maaf, ujar Fernandes kepada Sky Sports. Ia merasa sikap Kavanagh tidak pantas dilakukan di momen sepenting itu. Fernandes menilai wasit harusnya bisa menjaga situasi agar eksekutor penalti tetap fokus. Layaknya pemain baru, Mason Mount diklaim bisa beri dampak besar di skuad MU di musim ini. Legenda Manchester United, Wayne Rooney, mengaku senang melihat Mason Mount yang kembali fit di skuad Setan Merah. Ia yakin sang playmaker bisa memberikan dampak besar bagi MU di musim ini. Mount telah memasuki musim ketiganya bersama Manchester United. 2 musim perdananya bersama Setan Merah tidak berjalan mulus karena ia kerap mengalami cedera. Namun, jelang musim 2025-2026 ini, kondisi Mount tergolong fit. Ia terbebas dari cedera dan tampil dalam semua laga pramusim Setan Merah. Rooney optimis bahwa sang playmaker bisa menunjukkan performa yang impresif di musim ini. Ya, dia, Mount, kini bermain dengan penuh energi, ungkap Rooney kepada BBC Sports. Menurut Rooney, Mount berada dalam periode yang kurang beruntung sejak ia bergabung dengan Manchester United dari Chelsea. Ia menyebut bahwa sang playmaker kerap mengalami cedera sehingga tidak bisa menunjukkan kualitas terbaiknya di skuad Setan Merah. Dia sudah lama tidak berada dalam kondisi fit, bahkan sejak ia datang ke Manchester United beberapa tahun yang lalu, sambung Rooney. Menurut Rooney, Mount harus bekerja keras untuk menjaga kondisi fisiknya agar tidak mudah terkena cedera. Jika Mount bisa tetap fit sepanjang musim, maka ia yakin sang playmaker bakal jadi pembeda bagi skuad Setan Merah di sisa musim ini. Jika tidak salah, dia sudah fit sepanjang pramusim kemarin. Jika dia bisa menjaga kondisinya, ia bakal jadi pemain krusial bagi Man United di musim ini, pungkas sang legenda. Mount berpotensi kembali menjadi starter di pertandingan Manchester United berikutnya. Setan Merah akan bertandang ke London untuk menghadapi Fulham di pekan kedua EPL pada hari Minggu 24 Agustus 2025.